Saya hanya biasanya akan men-sharing beberapa keluhan yang muncul di poliklinik ya pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang mengeluh dengan masalah jantung ya. Salah satu yang paling sering muncul adalah keluhan berdebar-debar ya. Saya kira ini semua yang di NBO mungkin pasti sudah apa ya pernah mengalami berdebar-debar ya. Kadang-kadang itu membuat kita cemas, kadang-kadang kita membuat kita panik, tapi di sisi lain kadang-kadang juga membuat ada beberapa orang yang cuek-cuek aja gitu ya. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mengetahui sedikit ya mengenai masalah berdebar. Jadi kalau berdebar itu, Bapak Ibu sekalian, seperti dalam slide ya, sebenarnya untuk berdebar si pasien sendiri juga sebenarnya harus introspeksi sedikit ya. Artinya dia kira-kira berdebarnya bahaya atau tidak. Dia harus bertanya kepada dirinya, oh jangan-jangan yang pertama dia baru atau mengkonsumsi kopi ya. Kopi-kopi itu ada kafein di situ. Apalagi saya bukan peminum kopi, tapi kan beberapa kopi katanya mempunyai lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, itu kadang-kadang mencetuskan perdebar ya. Nah, ya jadi kalau mau kopi ya berarti kita kurangi atau kita hindari ya, bukan berarti nggak boleh ya. Kopi bahan bahkan baik, tapi pada beberapa orang yang tidak tahan atau berdebar, nah ini mungkin apakah dikurangi atau diencerkan kan gitu ya. Yang kedua alkohol insya Allah tidak ada tentunya pada jemaah ya. Kemudian nikotin, nah nikotin pada orang-orang yang kuat ngerokok ya. Nah ini bisa jadi juga memunculkan berdebar. Nah, nomor 4 itu juga stres ya. Stres itu ya tentunya banyak penyebab ya. Nah, itu biasanya diikuti oleh nomor 5 anxiety. Anxiety itu gelisah ya, cemas. Nah, itu juga bisa membuat berdebar. Ya, nah itu banyak sekali pada pasien-pasien yang biasanya usia muda ya. Usia muda, perempuan, itu saya banyak dapat itu. Padahal dia nggak ada apa-apa ya, tapi karena kecemasan mungkin ya. Kemudian kurang tidur nomor 6. Nah, ini pada mungkin jemaah NWO yang sebagian sebagian sudah di atas kepala 6 ya. Nah, ini kurang tidur, jadi pagi-pagi dia berdebar, ya cepat jantungnya. Nah, ini juga kita introspeksi, jangan-jangan kita kurang tidur ya. Panik juga sama mungkin ya. Yang kedelapan ini dehidrasi. Dehidrasi artinya kurang cairan ya. Jadi kadang-kadang kita suka malas minum ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pada para orang tua terutama tuh paling malas minum karena takut ke belakang ya. Takut ke belakang. Tapi kurang minum, kurang cairan artinya jantung akan memompa lebih cepat. Jadi coba introspeksi sendiri. Nah, dengan minum ya udah berdebarnya kurang biasanya. Ya, yang kesembilan kehamilan. Pregnancy itu wajar ya karena orang hamil kan dia sirkulasinya bertambah karena ada bayi ya. Jadi wajar kalau dia lebih lebih cepat ya. Nah, nomor 10 demam. Semua orang demam secara secara fisiologi itu pasti nadinya harus naik. Ya, jadi sakit apapun pasti demam nadinya naik. Ada beberapa yang nadinya nggak naik kalau demam, nah itu malah spesifik pada sakit tertentu. Tapi intinya secara general orang demam pasti dia ini ya. Nah, kemudian kapan yang harus kita waspadai kalau kita berdebar? Artinya berdebar sebagian besar sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau pertama diikuti oleh dizzy, dizzy itu artinya kelingan, sempoyongan. Nah, itu ada baiknya ke dokter segera karena harus dilakukan yang namanya EKG ya, pemeriksaan rekam listrik jantung ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, berdebarnya diikuti oleh sakit kepala. Nah, jadi berdebar dan sakit kepala muncul bersamaan ya. Jadi bukan terpisah. Berdebarnya pagi, sakit kepalanya malam, ya itu beda lagi urusannya. Nggak ada hubungannya itu. Tapi berdebar dan sakit kepala. Yang ketiga, berdebar dan nyeri dada. Nah, ini agak berbahaya ya, karena kita khawatir jangan-jangan ada masalah sakit jantung koroner atau penyempitan di sakit jantung koroner. Yang ke berikutnya berdebar dan sesak nafas. Ya short of breath itu sesak nafas. Nah, kita juga harus hati-hati, jangan-jangan memang ada masalah. Belum tentu ada masalah jantung, tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu-ibu harus diperiksa oleh dokter dan harus harus sekali melakukan rekam jantung atau EKG biar dilihat masalahnya apa. Nah, yang paling bahaya itu yang nomor bawah itu, fainting, pingsan, berdebar dan pingsan. Karena berdebar dan pingsan ini dikaitkan dengan kelainan irama. Ya, kelainan irama dan kelainan irama yang menyebabkan pingsan itu harus ditangani segera. Kalau dia terlalu lambat, mungkin kita butuh alat yang namanya pacu jantung sementara. Kalau dia terlalu cepat, nah itu mungkin ada dikejut listrik namanya ya. Jadi
Jadi intinya kalau diikuti oleh pingsan, jangan eh, dibiarkan ya Bapak Ibu sekalian ya, itu harus segera mungkin ke IGD. Berdebar dengan pingsan harus ke IGD. Ya, next slide, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini yang kita lihat tadi ya, yang pingsan itu ya. Karena apa? Kalau pingsan kita harus memisahkan apakah karena refleks dokternya ya, bukan bukan kita mendiagnosa sendiri, apa karena jantung atau karena ortostatik hipotensi. Itu artinya yang nomor tiga itu, yang hijau itu artinya kita sering berdiri, tapi terutama pada anak muda ya, di lapangan upacara mendadak dia pingsan ya, terutama pada perempuan paling sering itu. Nah, tapi itu mungkin tidak begitu berbahaya, itu namanya hipotensi ortostatik. Tapi ya minimal kan kita harus tahu dulu penyebabnya, jangan mendiagnosa sendiri. Oke, jadi kalau keliangan, berdebar dengan keliangan, pandangan gelap ya, nah itu harus cepat ke dokter karena bisa bisa fatal. Oke, next slide. Ya, nah ini agak sedikit banyak saja tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita berdebar, kita minimal ke puskesmas atau dokter yang terdekat ya. Kalau kita kira ada berdebar terus lanjutnya ada yang hilang, nah itu paling sering kan kita ketemu, dek, hilang ya gitu ya, seolah-olah nggak nyampe. Nah itu namanya skip beat ya. Itu cukup ke dokter umum dulu deh. Ya bisa, tapi harus ada EKG-nya gitu ya. Dan kalau memang EKG ternyata normal, dia berulang ya ke dokter umum aja, nggak usah ke dokter jantung. Tapi kalau yang kuning, kalau udah berulang-ulang, apalagi ditemani oleh gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, nah itu cepat ke dokter jantung yang terdekat. Apalagi dia memang sudah mempunyai riwayat sakit jantung sebelumnya dan berdebar ya, cepat ke dokter jantung ya, tapi nggak usah terlalu buru-buru, mungkin sorenya atau besoknya. Nah yang merah ini berdebar yang harus segera ketemu dokter jantung saat itu juga. Ya misalnya lagi lari, tiba-tiba berdebar yang luar biasa di atas 200 kali per menit gitu ya. Nah, itu bahaya. Yang nomor dua, berdebar yang disertai pingsan. Ya, karena berdebar disertai pingsan artinya oksigen ke otaknya kan nggak nyampe ya. Nah, itu bisa berbahaya karena kalau lewat 10 menit aja itu otak sudah tidak berfungsi. Kita mati batang otak namanya. Nah, jadi kita harus segera ke mendapat pertolongan terdekat ya. Bahkan kalau di luar negeri orang yang pingsan kemudian nggak ada nadinya, itu pertolongan pertama artinya dia akan melakukan bantuan hidup dasar ya, BHD, di pompa jantungnya. Itu sebenarnya harus diajarkan ke seluruh penduduk Indonesia, nggak harus tenaga kesehatan ya, harus itu. Bahkan di luar negeri anak TK sudah diajari sehingga banyak bapak ibunya selamat karena anaknya melakukan pompa jantung pada orang yang sudah tidak bernafas lagi. Ya kita kita dengar ya kemarin ada pemain badminton yang meninggal nggak diapa-apain, atau anggota DPR malah ditepok-tepok tangannya ya supaya bangun. Orang dia yang dibutuhkan adalah pompa jantung ya. Dan itu dilakukan oleh semua orang bisa seharusnya, bukan harus perawat dipanggil dulu karena kalau telat aja minta 5 menit itu jantungnya udah nggak balik lagi. Artinya walaupun dipompa, dikasih alat apapun juga nggak akan kembali lagi. Jadi betul-betul pemompaan jantung tuh sangat penting, bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi pada pagi ini tentunya saya tidak bisa mengajarkan, hanya pengenalan dulu saja kira-kira apa sih berdebar itu dan berbahaya seperti apa. Next slide. Nah ini kalau dia terlalu lambat ya bisa bahaya, kita lihat EKG-nya ya, jadi orang rata itu kan, itu hanya terlalu lambat. Terlalu lambat artinya oksigen ke otak pada saat terlalu lambat itu, nah itu nggak ada kan, nggak ada aliran ke otak sama sekali. Biasanya orangnya pingsan bahkan kejang ya. Dan itu harus dicepatkan dengan ada obat-obat yang harus dimasukkan per infus atau bahkan melalui pacu jantung. Yang selanjutnya, next. Oke, yang selanjutnya kalau terlalu cepat. Nah, terlalu cepat ini yang membuat orang meninggal mendadak ya ini. Jadi sudden cardiac death lebih banyak karena denyut jantung yang terlalu cepat dengan gangguan irama. Ya, nah iramanya macam-macam ya, irama macam-macamnya hanya bisa diketahui dari EKG. Tapi sekali lagi, kalau dia pingsan, kemudian nadinya nggak teraba atau terlalu cepat, kita nggak usah nunggu EKG, harus dilakukan bantuan hidup dasar atau pompa jantung atau kompresi jantung, ditekan-tekan begitu ya. Nanti kita mungkin bisa belajar secara teknisnya nanti. Oke, next. Nah, ini satu cara yang mudah ya. Kalau kita katakanlah berdebar, berdebar, tapi gejalanya nggak begitu berat ya, artinya cuma berdebar dan kita cemas. Yang pertama kita lakukan adalah apakah betul kita berdebar.
Ya, berdebar itu kan definisinya harus lebih dari 100 kali per menit kan. Banyak sekali pasien yang mengeluh berdebar, ternyata pas dihitung masuk ke poliklinik biasa-biasa aja karena lebih banyak karena kecemasan. Ya, dia ternyata ya denyutnya cuma 70 80 tapi dia merasa berdebar. Jadi kita lihat dari gambar tersebut ya, diraba tangannya ya, dan nadi yang kita cari adalah nadi yang searah dengan ibu jari. Ya, arteri radialis namanya, pembuluh darah radialis itu seperti yang dilihat ya, 3 jari pasti teraba itu denyutnya. Kalau nggak teraba denyutnya, wah berarti Bapak Ibu udah nggak ada itu. Ya, teraba denyutnya. Nah, kemudian setelah teraba denyutnya, kita lihat jam. Karena kita akan menghitung selama 30 detik. Ya, kita lihat jamnya. Kalau jamnya mulai jam 12, berarti kan jam 6 ya, yang jarum detiknya itu ya. Jadi yang diperhatikan adalah dari jam 12 sampai jam 6. Tapi yang dihitung bukan detiknya, yang dihitung adalah berapa denyut nadi selama 30 detik tersebut. Nah, nanti bisa dilatih di rumah, dikalikan dua, karena kita pengennya kan 1 menit ya. Jadi kalau dapatnya tiga kira 30 berarti kali dua 60 gitu kan. Nah, yang dibahayakan kalau dia di bawah 40 atau katakanlah di atas 100 ya itu kadang-kadang bukan berarti harus berbahaya sekali tapi minimal kita sudah aware. Oke. Jadi ingat, lihat yang digambar tersebut bisa dipraktekkan dan bisa juga dinilai atau nanti yang skip beat tadi yang nggak dedek dedek gitu atau sudah hilang itu muncul lagi dedek dedek. Nah, itu berapa kalinya bisa kita laporkan ke dokter jantung yang terdekat. Nah, jadi saya kira sih itu yang gangguan irama jantung yang mungkin secara awam bisa saya share pada pagi ini ya. Karena